Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 10 November kita merayakan Hari Pahlawan. Sebenarnya kita mempunyai sosok pahlawan masing-masing, dan kita juga sebenarnya bisa menjadi pahlawan yang menginspirasi, yang menggerakkan masyarakat, yang memberdayakan masyarakat. Ya, sekarang spirit kepahlawanan mungkin sudah berbeda maknanya dengan waktu di zaman kemerdekaan dulu. Ya, kalau dulu kita perang fisik melawan penjajah Belanda, tapi sekarang penjajahan itu tidak begitu kelihatan. Yang dijajah adalah budaya, yang dijajah adalah pikiran kita, perspektif kita, dan juga paradigma kita. Nah, bagaimana kita memaknai dari Hari Pahlawan ini 10 November? Nah, saya sudah ditemani oleh Pak Ustadz Mukhlisin Aziz MA. Ya, beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa channel Tauhid juga selalu sehat ya. Amin. Semuanya dimudahkan segala rencananya. Amin. Allahumma amin. Nah Pak Ustadz, ya bagaimana kita merayakan 10 November ini Hari Pahlawan? Apa yang perlu kita rayakan sih sebagai umat Islam? Pertama, saya kira juga anak-anak muda ya, milenial, saya kira juga harus diingatkan ya, betapa 10 November 1945 itu kalau digambarkan heroismenya para pahlawan baru merdeka berapa bulan, tiba-tiba sekutu pengen balik lagi menguasai negara kita, ada yang bonceng Belanda juga, sehingga kemudian digambarkan betul itu dalam sejarah berhari-hari gitu, begitu banyak para pahlawan gugur untuk mempertahankan sebagaimana pekik Bung Tomo kan, merdeka atau mati gitu. Itu kan satu perjuangan, satu dedikasi untuk mengekspresikan bahwa kemerdekaan itu mahal gitu. Sehingga kenapa Bung Karno kemudian untuk terus menjadikan ini tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya yang tinggal mengisi kemerdekaan, tahun 1959 lewat Kepres 316 kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Saya kira itu harus digelorakan lagi. Kalau perlu kemudian di sekolah-sekolah diceritakan betapa kemudian Bung Tomo dengan kalau baca siaran Bung Tomo untuk menggelorakan semangat orang-orang Surabaya dan sekitarnya, itu menarik. Dengan takbir. Pertama diawali dengan Bismillah itu. Bismillah, merdeka, terus segala macam, terakhir itu dengan bantuan Tuhan kita pasti bisa mempertahankan kedaulatan kita, kemerdekaan kita, dan diakhiri dengan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian merdeka juga. Itu kan ada semangat spiritualitas yang kemudian saya yakin gitu. Kemudian bukan sekedar fisik ya, dengan peralatan yang mungkin secara kalau mau dibandingkan dengan sekutu sama Belanda yang bonceng kalah jauh, tapi kita bisa mempertahankan itu kan, spirit itu yang mestinya kita tarik ke dalam konteks sekarang gitu. Saya kira kalau itu terus digelorakan, disampaikan di sekolah-sekolah, maka kemudian energi perjuangan gitu, terutama milenial untuk gigih gitu ya. Kita kan sekarang kemudian tinggal mengisinya gimana nih kan? Kalau ini semangatnya sudah tumbuh, mudah nanti kemudian memberikan pesan-pesan semangat heroisme, semangat kepahlawanan, semangat mempertahankan kemerdekaan yang sudah dipertahankan dengan, saya kira dengan segala macam tumpah darah, kemudian harta dan segalanya gitu. Ya, kalau kita lihat kan kemerdekaan atau proses kemerdekaan ini perjuangan dari banyak kalangan ya. Persis. Ya, saling kerjasama segala macam. Cuma memang ada klaim-klaim tertentu, misalkan bahwa yang lebih banyak berjuang adalah umat Islam misalkan, karena mungkin sebagai mayoritas segala macam gitu. Ini bagaimana kita menempatkan argumen semacam ini? Saya kira kalau kita baca utuh pidatonya Bung Tomo, itu dia memanggil semua pemuda itu. Semua pemuda dari Sumatera, pemuda dari Ambon, pemuda di seluruh Indonesia. Jadi memang ya Bhinneka Tunggal Ika harus kita kedepankan, bahwa klaim-klaim seperti itu mungkin secara internal ya untuk menyemangati umat Islam atau apa boleh, tetapi dalam konteks kebangsaan saya kira
menjadi tidak elok kalau kita tonjolkan klaim-klaim siapa yang paling berjasa ya. Untuk saya kira semua orang Indonesia, para pahlawan dengan latar belakang keyakinan beda-beda punya kontribusi untuk mempertahankan, merebut sekaligus mempertahankan. Saya kira daripada klaim-klaim itu muncul menjadi kontraproduktif, lebih baik kita tarik ke sini nih, semangat kemerdekaan, semangat kepahlawanan itu apa yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan itu dalam konteks bernegara, dalam konteks mungkin kita secara internal beragama, makna kemerdekaan itu apa, makna kemudian bagaimana mengisinya dengan konteks kemanusiaan apa, saya kira lebih produktif. Oke, jadi perjuangan kolektif ya, saya kira. yang semuanya saling berperan masing-masing, dan yang saling para founding father dulu sudah selesai itu. Semuanya tidak ada klaim-klaim, semuanya sepakat membentuk kemudian bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi yang menarik dari Bung Tomo tadi ya, bahwa memulai segala sesuatunya dengan bismillah ketika menggelorakan umat Islam atau anak buahnya untuk bagaimana memulai pertempuran atau perjuangan gitu ya, dan diakhiri dengan takbir 3 kali. Ya kalau kita lihat kan bismillahirrahmanirrahim misalkan itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan juga diakhiri dengan takbir ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar, seraya kita menyatakan diri bahwa kita lemah, kita tak berdaya, kita tidak ada upaya selain semuanya karena Allah segala macam, karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Memberi, Allah yang Maha memberikan kita kekuatan gitu. Nah kalau ini kan ya banyak sekarang misalkan perjuangan itu apapun takbir digelorakan ketika demo atau ketika misalkan mau menyerang kelompok tertentu gitu loh. Ya mana takbir ini bisa diperelaborasinya gimana Pak Ustadz? Ya sayangnya banyak reduksi ya, bahkan degradasi lah makna takbir. Saya ingat Gus Mus gitu. Saya dulu kok di pesantren dengar takbir itu yang menjadi humble, menjadi rendah hati. Tapi akhir-akhir ini dengar kata takbir kok menakutkan. Nah, saya kira itu menjadi evaluasi kita ya, bahwa setiap kata-kata yang terucap itu harus terefleksi. Saya kira kenapa sholat diawali dengan takbir gitu ya, bahwa sholat pasti tidak menjadikan pelaku sholat setelah sholat, nggak mungkin kemudian egosentris lagi, tidak mungkin membesarkan kelompoknya, tidak mungkin kemudian dia membesarkan partainya, madhabnya. Maka kemudian diakhiri dengan salam itu kan ya tidak ada klaim keberhasilan gitu itu kecuali Allah mengizinkan. Bahkan kemerdekaan aja itu dinukilkan betul ya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kita bisa menggapai kemerdekaan. Jadi saya kira itu poin penting ya, bahwa manusia itu harus sadar betul mereka fakir ya, bahwa keberhasilan mereka termasuk kemerdekaan yang kita raih setelah berjuang sekian lama ya atas izin Tuhan. Melibatkan Allah, melibatkan Tuhan yang Maha Esa dalam konteks kehidupan sehari-hari itu menjadi poin penting saya kira. Sehingga kemudian ketika berhasil rencana-rencana kita, langsung diingatkan pada Allahu Akbar. Tidak boleh ada kesombongan di situ, bahwa semuanya terjadi harus hamdalah, semuanya terjadi karena Allah mengizinkan, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemudahan. Sehingga orang beriman itu, kata Rasulullah, itu stabil dalam konteks begini. Kalau Quran juga mengatakan likaila tafrohu, agar engkau tidak terlalu bergembira alama fatakum, terhadap apapun yang kamu rencanakan kebetulan Allah memudahkan. Tapi juga kita tidak putus asa kalau kemudian rencana-rencana kita tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Jadi orangnya kemudian syukur gitu ya, terkendali kalau semuanya berhasil, tapi juga sabar kalau semuanya mungkin Allah ganti dengan yang lain. Di dalam bahasa kita kemudian tidak terrealisasi sesuai dengan rencana kita. Ya kalau dilihat ya kita balik lagi ke tema pahlawan ini ya kalau kita kan banyak pahlawan-pahlawan yang diabadikan namanya menjadi nama jalan gitu, misalkan ya mungkin juga untuk mengenalkan pelajar-pelajar atau mahasiswa atau kita yang sudah jauh dari era perjuangan, era kemerdekaan itu gitu. Nah, bagaimana mengenalkan mereka pada sosok pahlawan itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kita tahu bahwa setiap orang sekarang ya punya sosok pahlawannya masing-masing. Bisa jadi orang tua kita ada pahlawan kita, bisa jadi
artis yang kita kagumi atau siapapun gitu bisa jadi pahlawan kita, itu gimana Pak Ustadz? Ya pertama saya kira ada adagium bahwa bangsa yang besar, bangsa yang Tidak melupakan sejarah. Bisa menghargai jasa pahlawan, itu penting saya kira. Sehingga kita merasa bahwa kemerdekaan itu bukan given langsung dari Tuhan, itu atas juga perjuangan para pahlawan, sehingga menjadi penting menghargai para pahlawan. Sehingga kemudian menurut saya tidak cukup kemudian diberikan gelar pahlawan, tidak cukup nama-nama jalan protokol kemudian diberi nama mereka, tetapi yang lebih penting lagi pesan-pesan ideologi mereka, pesan-pesan mereka, jalan hidup mereka, yang saya kira itu yang mesti kita tularkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid, kepada anak-anak muda, sehingga kemudian kita kenal Agus Salim gitu, tiba-tiba wah, kan bukan nama yang penting, bukan jalan Ki Haji Agus Salim, tetapi diplomasinya yang keren, dia beragama dengan moderat gitu, keilmuannya kemudian sampai dalam kondisi apapun dia ilmu itu harus nambah, pentingnya ilmu, tetapi kemudian dia bisa menerima budaya dari luar, tetapi tetap difilter gitu. Kita kenal Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya, tokoh NU, bukan sekedar dia pendiri NU, tapi jalan hidupnya perlu dan sangat-sangat patut sampai hari ini relevan di ini, komitmennya sama umat gitu ya. Kemudian dia begitu cinta kepada tanah airnya, sehingga kemudian hubbul maton minal iman itu menjadi digelorakan gitu. Belum lagi bagaimana beliau kemudian punya kepedulian bukan sekedar pada wacana, tetapi terjun langsung gitu ya ke masyarakat, mendirikan Nahdlatul Ulama, banyak pesantren. Ya saya kira belajar sejarah itu, saya punya keyakinan mengenalkan anak-anak lewat sejarah itu lebih mengena ya, lebih mengikat gitu ya, dibandingkan langsung teori. Kita kenalkan sosok Hasyim Asy'ari, kita kenalkan sosok Sudirman, kita kenalkan sosok Cut Nyak, kalau perempuan kita kenalkan pahlawan-pahlawan yang lain. Kalau itu kemudian pengenalannya kepada titik-titik perjuangan mereka, ke bagaimana mereka menjalani kehidupan, bagaimana mereka berkontribusi kepada negara ini, itu saya kira nanti anak-anak muda saya kira punya pilihan-pilihan inspirasi yang selama ini sangat instan ya. Pahlawannya itu klub penyanyi siapa, kemudian ini siapa, yang artifisial menurut saya gitu ya. Tetapi kalau pahlawan-pahlawan bangsa kita itu kan dalam sekali ya, menjadi inspirasi, sehingga kemudian anak-anak muda tetap harus mereka hidup di zaman hari ini, tetapi kemudian dibekali dengan nilai-nilai luhur dari para pahlawan yang saya kira kearifan dan kebijakannya luar biasa. Nah ini kan menarik ya, bahwa ya pahlawan itu ya sekarang misalkan pemerintah gitu selalu mengeluarkan penghargaan bintang Mahaputra atau apa gitu ya untuk, dan mereka layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ada predikat baru sebagai pahlawan ketika meninggal gitu. Nah ada, kalau kita masuk ke Taman Makam Pahlawan misalkan Kalibata aja, itu semua makam atau kuburan itu sama rata, di atasnya ada helm tentara dan semuanya sama, baik itu yang berjasa atau pahlawan di bidang intelektual, pahlawan di bidang perbukuan, atau pahlawan di bidang ekonomi, segala macam itu semua sama rata ya helm ini. Jadi kayak misal ini Pak Ustadz melihatnya gimana kalau kayak gitu? Ya padahal kan jasa mereka berbeda-beda. Bisa jadi misalkan ya gambar buku gitu, saya ngebayanginnya misalkan di atas pusaranya gitu. Ya sesuatu yang seragam itu menurut saya, catatan saya belum tentu baik gitu ya. Sehingga kemudian saya lebih prefer meletakkan pahlawan bukan pada konteks ya memang baik ya, menghargai mereka, dimakamkan di tempat yang khusus sehingga orang mudah ya mengingat gitu. Tapi yang lebih penting dari itu saya kira menghidupkan jiwa kepahlawanan mereka itu gitu, terus tidak lekang oleh waktu ya kepada generasi-generasi sesudahnya, sehingga kemudian semua para pahlawan itu dalam bidang masing-masing kemudian menginspirasi orang dengan dalam bidangnya masing-masing gitu, sehingga mereka tidak kecil hati, oh yang namanya pahlawan itu tidak mesti berjuang secara fisik gitu ya,
ada pahlawan olahraga yang kemudian juga kita letakkan pada tempatnya gitu, dan menginspirasi anak-anak yang memang passionnya di bidang olahraga. Pahlawan intelektual kita tahu Cak Nur kan juga di Taman Makam Pahlawan gitu. Betapa kemudian nilai-nilai Cak Nur bisa kita hidupkan nggak sampai sekarang, nilai modernitas ya, nilai kebangsaan, toleransinya, nilai bahwa beliau juga tradisi baratnya kuat tapi tradisi klasik-klasiknya juga mumpuni. Itu kan agak langka ya hari ini gitu kita tularkan kepada anak-anak milenial, anak-anak muda, sehingga saya kira yang lebih penting itu menghargai pahlawan itu adalah melestarikan nilai-nilai baik atau contoh-contoh kebaikan pola hidup mereka yang kemudian itu yang dilestarikan, bahwa kemudian diberikan patung, dibikinkan satu nama jalan, ditempatkan di makam yang itu baik saja. Tapi kalau berhenti di situ, tapi nilai-nilai kepahlawanan, kemudian nilai-nilai yang mereka sudah ajarkan dalam kehidupan mereka itu nggak hidup, nggak lestari, menjadi tidak sayang ya, menjadi tidak maksimal. Padahal kan dalam konteks perspektif Islam kan, orang yang mengajarkan kebaikan, man sanna sunatan hasanatan, kan orang yang akan kemudian mengikuti karena terinspirasi itu, sang pahlawan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala tanpa mengurangi orang yang melakukan kebaikan ini, dan itu lebih dibutuhkan sama mereka dibandingkan gelar pahlawan, dibandingkan makam di tempat khusus dan sebagainya. Ya kita tahu kan bahwa pelajaran sejarah ada di sekolah, baik itu di SD, SMP, SMA, ya bahkan di kuliah ada jurusan khusus tentang sejarah. Nah, ya pahlawan-pahlawan itu juga dikenalkan sama para siswa gitu. Tapi ya tetap aja misalkan mereka ya mendapatkan inspirasi atau tokoh panutannya bukan lagi mereka, tapi misalkan K-pop gitu, terus juga ya artis-artis Korea, juga artis lokal gitu, atau penyanyi, atau grup band gitu, atau bintang film, artis, aktris segala macam gitu. Nah, bagaimana menjadikan ini inspirasi itu masuk gitu ke dalam mereka, inspirasi pikiran-pikiran para pahlawan, terus laku hidup para pahlawan, perjuangan para pahlawan, bahwa mereka dulu sosok yang luar biasa gitu. Saya kira boleh jadi ya, satu hal nih, hipotesa aja, boleh jadi mungkin cara kita menyampaikan pesan-pesan, mengenalkan kita para pahlawan itu mungkin kurang sesuai ya dengan jiwa anak muda. Maka sekarang selain di kelas-kelas itu kan ada film-film yang kemudian dinarasikan dengan narasi-narasi yang milenial gitu, tapi pesan-pesannya dapat ya, dan ternyata sudah luar biasa. Dan itu menurut saya kok lebih menginspirasi ya, setelah nonton film itu mengena gitu ya. Narasi-narasi itu saya kira yang perlu banyak dicoba dengan metode-metode yang lain, bukan sekedar dibacakan buku sejarah. Jadi bagaimana Sudirman, misalkan pahlawan Sudirman itu ditarik, misalkan nilai-nilai Panglima Sudirman itu apa? Kesederhanaan gitu ya. Kemudian bagaimana beliau mampu mau memberikan segalanya untuk bangsa, berjuang di kala sakit. Terus kemudian ditarik segini, ditarik masa kini itu apa? Dicontohkan dalam konteks milenial gitu. Sehingga kalau nggak begitu, memang ya anak muda punya perspektif cara melihat sesuatu berbeda. Nah, bagaimana kita khotibun nas biqadri uqulihim gitu, bagaimana menyampaikan pesan-pesan, mengenalkan para pahlawan itu sesuai dengan karakter milenial, dengan musik ya, dengan nyanyian-nyanyian konser tentang kepahlawanan. Kemudian sebelum nyanyi itu kemudian dikasih prolog ini dari inspirasi dari ini, saya kira lebih mengena ya, sehingga mungkin nanti anak-anak sudah mulai nih menswift gitu, bahwa pahlawan mereka bukan sekedar pahlawan instan ya, pahlawan dalam bidang-bidang yang ya memang dunia mereka, musisi, kemudian penyanyi, kemudian bintang film dan sebagainya. Kenapa itu kemudian tidak ditarik kayak semacam narasi-narasi di kaos, narasi-narasi di sinetron, di film, kenapa nggak ditampilkan sosok-sosok itu, sehingga kemudian lebih mudah dicerna oleh masyarakat, anak-anak milenial. Oke, jadi butuh media baru atau platform baru untuk bagaimana menarik inspirasi dari itu, melalui film, melalui musik, melalui kaos, melalui apapun lah ya, yang sesuai dengan karakter milenial sekarang. Nah, kan kita tahu juga ya bahwa anak-anak remaja ya, bahkan ABG atau ya para pelajar sekarang, ya kita tahu dari dulu memang ada pencarian hidup, ada rasa galau, terus ada rasa
ya merasa hampa gitu hidupnya. Ya padahal mereka bisa mengisi hal-hal yang positif. Bahkan mereka bisa menjadi pahlawan bagi banyak orang sebenarnya. Nah, bagaimana mengisi kekosongan itu gitu loh. Ya daripada diisi dengan hal-hal yang negatif, mereka kan punya banyak banyak buku baru ya, atau banyak mencari inspirasi di internet gitu, terus di YouTube, di media sosial segala macam. Orang tua tidak lagi jadi sosok yang yang jadi panutan. Terus juga guru di sekolah juga tidak jadi panutan. Mereka menjadi panutan-panutan baru, pahlawan-pahlawan baru yang bisa menjawab kegalauan mereka, menjawab keputusasaan mereka, kehampaan mereka, kenakalan mereka gitu. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Saya kira semua stakeholder juga harus berkontribusi ya. Negara juga lewat Kementerian Pemuda Olahraga juga harus punya program-program yang bagaimana anak-anak muda itu dengan kontribusi mereka dalam bidangnya masing-masing itu bagaimana mereka juga punya proud gitu ya, punya kebanggaan, ini pahlawan ini gitu. Dan itu sudah mulai kan, ada lomba-lomba tentang penulisan, tentang UMKM, ada pahlawan-pahlawan dalam dunia IT dan sebagainya. Tetapi kalau cuma negara kemudian tidak dilibatkan pada unit terkecil, orang tua juga tidak mengajarkan nilai-nilai itu, juga sekolah juga tidak mendukung. Jadi kalau semua stakeholder itu kemudian punya pemikiran yang sama, sayangnya di negara kita itu kan masing-masing kementerian, masing-masing pihak itu jalan sendiri-sendiri, yang kadang-kadang yang satu memberikan nilai-nilai A, yang satu memberikan nilai-nilai B gitu. Saya kira itu jadi PR ya. Yang kedua, memang anak-anak muda sekarang, milenial sekarang belajarnya dari YouTube, dari Instagram, dari ini. Maka kemudian juga harus diwadahi, diberikan pilihan-pilihan, supermarket media sosialnya itu harus diisi dengan nilai-nilai itu. Sehingga ketika pilihan-pilihannya sudah dengan kemasan yang menarik, anak-anak muda itu menirunya gampang kok, tergantung apa yang dilihat kan. Tetapi kalau yang dilihat sekarang didominasi media sosialnya dengan yang hedonik ya, yang kemudian hura-hura, yang ini ya akan terbentuk itu. Belum lagi peran tokoh-tokoh agama juga sangat penting ya. Bagaimana kemudian memberikan nilai-nilai dasar ketauhidan. Anda boleh bergerak dalam bidang apapun, dalam konteks bahwa asal kemudian Tuhan dilibatkan, asal kemudian mengedepankan akhlakul karimah. Ini kan agak krisis ini ya, bagaimana cara bicara mereka, cara kemudian mereka menjalani kehidupan, sehingga ruang-ruang teraliniasi gitu, tercerabut dari dirinya sendiri karena terlalu terhegemoni oleh dunia modern yang terkenal dengan kecanggihan teknologi, yang kadang-kadang kita ini tertatih-tatih kan ngikutin perkembangan. Ya lama-lama mereka didrive oleh teknologi, pilihan-pilihan kata-kata, pilihan-pilihan baju, pilihan-pilihan idolanya, bahkan pahlawannya itu mereka nggak ngerti, didrive oleh YouTube, didrive oleh iklan, didrive oleh, dan itu problem saya kira. Dan kita merasakanlah sebagai orang tua kemudian, wah, kita aja belum jadi pahlawan buat anak-anak kita, belum jadi pahlawan buat lingkungan kita. Bagaimana itu merubah diri kita dulu, sehingga yang pertama kali kalau ditanya pahlawanmu siapa nak gitu, ayah. Pahlawanmu siapa? Mama gitu. Itu kan keren kalau masing-masing keluarga punya komitmen untuk itu. Nanti di luaran dia tinggal menambah aja pahlawan-pahlawan yang kecil, dan kemudian rujukannya pahlawan yang terbaik adalah ayah ibu. Wah, itu kalau luar biasa, luar biasa. Kebanggaan sendiri bagi orang tua. Ya, dan itu kebayangkan kalau di unit terkecil keluarga masing-masing anak punya pahlawan orang tuanya. Itu selesai masalah anak-anak muda, kenakalan remaja, mereka mencari pahlawan di dunia luar, curhatnya sama yang lain, atau kegalauannya diarahkan kepada hal yang negatif, nggak akan terjadi. Tapi kadang-kadang gini Pak Ustadz ya, kita merasa bahwa siapa gue gitu, ya padahal minimal gitu, misalkan di media sosial kita menulis status, kita menulis tweet, atau kita memposting foto atau video di Instagram gitu, ya suatu hal yang baik gitu misalkan, atau ajakan untuk kebaikan. Ya kadang-kadang kita merasa siapa gue sih, siapa yang mau ngikutin gue juga gitu, kalaupun gue mengajak kebaikan gitu misalkan. Tapi di sisi lain kadang-kadang ya lingkungan terdekat kita, teman-teman, sahabat, ya bahkan mungkin kakak adik gitu, membuli dalam tanda petik ya, sok bijak, sok suci, sok baik, sok gitu-gitu. Jadi
ketika seorang ingin, ya bahkan kita sendiri sebagai orang tua merasa bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak berarti loh kok bagi anak-anak gitu. Anak-anak juga nyari inspirasi yang lain gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini yang kadang-kadang ya harus diubah gitu. Ya, mindsetnya saya kira harus dirubah ya. Dalam tataran spiritual misalkan ada sebuah saya punya keyakinan itu, jangan pernah remehkan senyummu yang tulus, karena itu bisa membahagiakan anak-anak bahkan di Afrika sana. Jangan kau remehkan hal-hal kebaikan sekecil apapun, karena itu berkontribusi memberikan rahmat di negeri yang mungkin kita nggak pernah kunjungi gitu. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana kita menjadi pahlawan buat diri kita sendiri, menjadi pribadi yang terbaik gitu ya. Sehingga kemudian nanti unitnya diperluas, pahlawan di rumah kita, pahlawan di komplek kita. Dengan apa? Dengan apa yang kemudian Allah titipkan. Ya, jangan pernah meremehkan hal kecil, kebaikan kecil. Kan itu dahsyat sekali. Apa efeknya, energinya itu luar biasa. Sehingga kalau mindset ini dirubah, masing-masing punya kesadaran itu, bayangkan itu sirkulasi energi positif itu akan membentuk kekuatan yang powerful. Dan itulah nanti masing-masing orang bukan untuk menyombongkan diri menjadi pahlawan, tapi punya komitmen untuk menjadi nafi'un li ghairi, menjadi pribadi yang hadirnya itu menjadi pahlawan sekecil apapun buat orang yang ditemui. Buat orang yang nggak punya uang untuk makan, kita hadir pahlawan buat mereka gitu. Itu kan dahsyat gitu, tidak mesti yang wah besar gitu. Untuk orang yang galau butuh teman ngobrol, kita mau dengerin dia, itu pahlawan buat dia. Jadi harus kita rubah saya kira mindset kita sehingga kita bisa istiqomah walaupun dibully, walaupun tidak diapresiasi. Enggak, saya punya keyakinan sekecil apapun ada catatannya dan energinya luar biasa. Oke. Nah, ketika energi negatif yang apa ya kadang-kadang kan ya sekarang ya di dunia internet, dunia digital sekarang itu kita dikelilingi oleh big data, ada algoritma yang di kita. Ketika kita buka berita-berita yang negatif, itu akan muncul tung semua berita yang negatif. Atau ketika kita melihat televisi gitu, isinya adalah berita-berita negatif seragam gitu. Itu akan energi negatifnya masuk gitu loh. Nah, ini kan ya perlu upaya bersama saya kira untuk bagaimana sharing energi positif ya. Nah, tapi saya ingin ini juga Pak Ustadz, ada istilah pahlawan kesiangan. Nah, pahlawan kesiangan ya mungkin juga dianggap kita yang tadi itu merasa bukan siapa-siapa terus dianggap juga dibully sebagai pahlawan kesiangan. Ya, saya kira orang yang punya komitmen kepada kebaikan itu selalu bismillah dan diakhiri dengan Allahu Akbar itu nggak akan muncul pahlawan kesiangan itu, karena dia hanya punya komitmen saya akan menyebarkan rahmat kepada semesta sekecil apapun tanpa klaim itu sebagai karya kita. Pahlawan kesiangan itu orang-orang yang kemudian tidak punya kontribusi tetapi panggung orang kemudian dipakai. Itu nggak akan muncul ketika konteks Bung Tomo itu sesuatu diawali dengan minta izin sama Allah, diakhiri bahwa yang besar yang sukses itu karena izin Allah juga, sehingga nggak ada ruang-ruang untuk itu. Kalau masing-masing punya komitmen keikhlasan, bayangin kalau dalam dunia tasawuf ya, sekecil apapun kebaikan kita yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu nilainya seberat melebihi sholat, melebihi zikir, melebihi apa, dan itu dahsyat. Kalau itu kemudian menjadi perspektif yang mulai digelorakan, mulai memasyarakatkan nilai-nilai kayak gitu, itu kan susah, bukan hanya memasyarakatkan olahraga, memasyarakatkan ayo masing-masing punya komitmen berkontribusi dengan apa yang dia punya, tapi itu kebaikan. Ayo menjadi pahlawan buat diri kita masing-masing, menjadi pahlawan buat keluarga kita, menjadi pahlawan di kelas kita yang jadi guru, yang politikus menjadi pahlawan di partainya, menjadi pahlawan di ininya. Kalau masing-masing orang punya kayak semacam goal hidupnya itu nafi'un li ghairi. Pokoknya saya harus menjadi orang yang bermanfaat orang. Itulah pahlawan sejati menurut saya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa nih obrolan kita hari ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat paling tidak buat saya dan semoga juga buat pemirsa. Amin, amin. Nah, ya para pemirsa ya kita tahu bahwa banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari pahlawan. Baik itu pikirannya, daya hidupnya, daya juangnya, ya juga misalkan berbagai macam laku hidup yang dilakukan sehari-hari gitu. Ya itu bisa menginspirasi kita.
Nah, kita sendiri sebenarnya bisa menjadi pahlawan. Bagaimana cara kita menjadi pahlawan? Ya dengan bermanfaat bagi orang lain, dengan bermanfaat bagi masyarakat, dengan bermanfaat paling tidak bagi sekitar kita. Adik kita, kakak kita, lingkungan keluarga kita terkecil. Ya kalau bisa bahkan skupnya diperbesar lagi. Tapi jangan lupa, jangan jadi pahlawan kesiangan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.